Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabar siang hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat teman-teman ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman mengenai aktivitas saya. Jadi saya kebetulan di akhir tahun ini ada planning ya teman-teman ya. Saya ada planning untuk renewal atau istilahnya maintenance jaringan saya, yang mana mungkin teman-teman sudah lama banget yang nggak melihat review saya tentang jaringan, yang kebanyakan mungkin banyak saya sih dengan audio ya, dengan sound ya, karena kebetulan selain di jaringan saya juga suka di sound ya. Karena juga selain itu juga saya juga kerja di perusahaan teman ya, jadi waktunya mungkin sangat terbagi-bagi, jadi nggak bisa misalnya saya lebih fokus ke satu item, jadi ya semua dibagi-bagi untuk teman-teman ya. Dan kebetulan di akhir tahun ini, di tahun 2022 di bulan Desember tepatnya, mungkin mulai besok tanggal 25 ini saya ada rencana mau mengganti atau memperbaiki jaringan internet saya. Jadi kabel-kabel yang udah lama saya gunakan, mungkin udah bertahun-tahun ya, ada yang mungkin ada 2 tahun, ada yang mungkin 1 tahun, ada ya, mungkin yang baru hitungannya 6 bulan, tetap saya ganti semua. Jadi nanti semua ganti baru semua. Jadi biar di tahun 2023 nanti itu semua udah new ya. Happy New Year katanya. Tahun 2023. Jadi semuanya baru. Dan kali ini saya mau mereview apa saja sih perlengkapan yang dibutuhkan. Ini mungkin nanti saya istilahnya secara prepare-nya itu atau tepatnya itu mungkin nanti saya nggak semuanya baru, mungkin kira-kira yang masih bisa saya pakai, cuman untuk kabel ini saya fokuskan 100% itu saya ganti semua baru. Jadi untuk kabelnya ini saya gunakan yang baru semua, nggak ada yang bekas. Jadi hanya mungkin routernya dan mungkin perangkat-perangkat yang lain kayak HDP dan lain-lain mungkin yang saya masih gunakan dengan part-part yang masih lama dan masih bagus. Oke teman-teman, di sini saya mungkin akan sedikit mereview sih apa saja yang sudah saya siapkan untuk persiapan nanti. Seperti yang teman-teman mungkin lihat ya di sini, ini adalah beberapa part yang sudah saya siapkan. Memang sih nggak semuanya nanti saya gunakan, karena nanti saya ini hanya seperti spare aja, seperti prepare. Nanti jika memang nanti di lapangan ternyata ini harus dibutuhkan diganti ya, nanti tentunya mungkin nanti saya gunakan buat mengganti yang kondisi yang sekarang ya, kondisi yang sekarang mungkin masalah, atau mungkin setelah penggunaan bertahun-tahun mungkin ada sedikit kemerosotan fungsinya dan segala macam, mungkin nanti saya akan coba ganti menggunakan spare yang saya gunakan. Dan nanti mungkin kalau memang nanti tidak ada halangan, selain saya melakukan maintenance ini, mungkin saya sedikit akan memperluas jaringannya ya, jadi agak sedikit melebar keluar daerah tempat saya mungkin ya, tetapi tetap masih lingkupnya RT ya, karena namanya juga RT RW-nya bukan kecamatannya ya. Bercanda teman-teman ya, yang serius. Oke. Ini teman-teman ya, beberapa part nanti yang saya gunakan. Ini kalau box ini saya beli baru karena mungkin efek karena udah diletaknya di order ya, terutama karena panas, kena hujan, dan yang sekarang di lapangan itu udah banyak yang mungkin udah mulai keropos. Ini mungkin nanti akan saya ganti. Sebisa mungkin saya maksimalkan untuk yang order kayak kabel dan box ini saya ganti semua dengan kondisi yang baru. Jadi supaya nanti beberapa tahun ke depan kondisi partnya ini masih tetap bisa terjaga dengan bagus. Ini sebagai sampel aja teman-teman yang saya butuhkan, yaitu nanti ini adalah box ini saya gunakan sebagai media, sebagai tempat untuk hub atau istilahnya konverter. Jadi nanti contohnya mungkin teman-teman juga mungkin yang udah biasa menggunakan HTB itu mungkin tidak paham. Jadi mungkin selatnya ditempatkan di sini ya kan, jadi nanti di sini tinggal kabelnya yang keluar dengan kasih lubang. Bisa juga nih buat saya gunakan buat ini, atau mungkin nanti saya gunakan buat access point. Jadi nanti ada beberapa titik yang saya pasang access point, akan ini buat tempatnya routernya. Jadi
dan mungkin juga bisa digunakan buat hub teman-teman ya. Saya nggak istilahnya nggak promosi merek ya teman-teman ya, tapi saya kebanyakan memang saya menggunakan produk yang ini, bukan berarti saya nggak menggunakan produk yang lain ya, karena kebetulan yang ada dan di tempat saya ini sebenarnya yang merek yang ini, bukan promosi teman-teman ya. Kayak gini mungkin nanti konsepnya ini, nanti mungkin ada sedikit dicolak di sini supaya nanti bisa berjalan. Nah, ini yang pertama adalah box ini fungsinya ya, ini nanti yang dipasang di tiang-tiang sebagai tempat untuk media percabangan. Terus yang kedua yaitu HTB ini saya gunakan karena ada sebagian jaringan saya itu yang menggunakan fiber optik, ada juga yang menggunakan LAN. Jadi yang menggunakan fiber optik nanti tetap EVO-nya pakai yang lama, cuman mungkin nanti lihat kondisi dari HTB-nya ataupun PSU-nya, kalau memang sekiranya udah mulai ngedrop POC-nya mungkin nanti coba diganti. Tapi nanti kita lihat di lapangan aja teman-teman. Jadi tadi yang pertama ini adalah box, ini ukuran X6 paling besar ini. Atau yang lebih besar dari ini mungkin beda versi, tapi yang ukuran yang model kayak gini ini kayaknya paling besar X6. Terus yang keduanya ini HTB itu ada dua ya, HTB A dan HTB B. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah main kayak gini pasti tahu. Di sini pasti ada terminalnya HTB A, HTB B. Itu fungsinya sendiri-sendiri, jangan salah. Terus selanjutnya di sini ada ini tadi hub. Ini hub nanti saya gunakan sebagai split yang akan dikotak itu supaya nanti masuk ke setiap rumahnya itu lebih gampang, nggak terlalu banyak kabel boros ke tempat saya. Terus ada lagi ini sebagai router ini yang saya gunakan sebar juga nanti, dan juga mungkin nanti saya gunakan juga sebagai akses point ya. Nanti titik-titiknya berapa nanti saya sudah buatkan topologinya, jadi nanti saya tinggal melaksanakan misalkan topologi yang saya buat. Terus lain itu router teman-teman ya, ada router model gini, ada yang ini. Nah teman-teman yang tahu ini pasti udah tahu manfaatnya nih, udah tahu fungsinya kenapa pakai ini ya kan. Terus ini juga sama router juga. Terus yang ini juga tapi ini lebih cenderung saya gunakan sebagai sebagai PTP, jadi buat tembakan ke sisi utama, ke sisi kedua. Jadi dari server utama server kedua, kalau misalkan nanti saya mau buat server kedua saya tembakkan pakai ini masih 2,4 GHz, jadi masih istilahnya masih frekuensinya masih di bawah 5 GHz, 2,4. Kalau yang ini nanti ke device-nya HP itu kedetek ya, tapi kalau yang 5 GHz itu nggak akan detect ya, karena frekuensinya berbeda. Kecuali mungkin yang versi yang baru ya, yang HP sekarang yang sampai ke 5 GHz itu mungkin dapat. Nah selain itu juga ini ada RJ45 saya gunakan ada dua pakai di sini. Ini RJ45 yang saya pakai adalah RJ45 yang menggunakan besi, sebenarnya yang ini RJ45 yang saya gunakan menggunakan plastik, nanti tergantung pemakaian aja. Saya nanti saya menggunakan yang plastik atau saya menggunakan yang besi ya, itu nanti tergantung di lapangan. Karena kedua ini pasti ya secara konsumsi pasti lebih bagus pakai yang besi, cuman karena kita lihat dari penggunaan mungkin kalau nggak terlalu urgent atau terlalu vital mungkin kita pakai yang plastik saja. Terus ini ada hub juga, ini hub kecil ya, 5 pot. Kalau yang tadi ini kan 8 pot, kalau yang ini 5 pot. Terus apalagi teman-teman, ini step down tegangan. Ini kenapa kok saya pakai ini saya gunakan buat menurunkan tegangan sebesar 5 volt yang nanti saya pakai buat suplai hub. Jadi nanti yang main LAN itu nanti saya pakai TOE tegangan 24 volt, baru saya turunkan sebesar 5 volt buat turunin ke hub, dan juga nanti saya buat nurunin ke 12 buat sumber akses point. Nah ini kalau yang menggunakan POE nanti yang jarak-jarak dekat teman-teman. Kalau yang jaraknya jauh ya mungkin kita lebih bagus menggunakan FO. Ini step down.
Terus apalagi, terus ini kayak adaptor ya, ini persiapan aja. Terus ini, nah ini temen ini radio Mikrotik 5 GHz. Ini nanti saya siapkan buat penerima sinyal tembakan ya. Jadi sebagai device utama penerima sinyal ya. Saya siapkan juga nanti suatu saat kemampuannya bandwidth saya udah mentok atau sudah mendekati limit, saya tinggal menerima dari bandwidth lain menggunakan Mikrotik ini. Ini saya prepare buat cadangan buat nanti device baru. Ya kalau teman-teman tahu ini seri SXT Lite 5 versi paling jadul, versi lama. Mungkin kalau secondnya sekarang harganya masih sekitar 1.200.000-an ya. Nggak salah ya. Sekitar 1.200.000 secondnya. Kalau barunya udah nggak ada. Kayaknya sih udah nggak ada yang begitu. Kecuali ya yang SXT Lite yang model tipis itu masih ada. Kalau yang model jadul ini udah nggak ada. Ini masih level 3. Jadi kalau teman-teman mau dijadikan sebagai bridge access point atau sebagai bridge, bukan sebagai station ya, bukan sebagai penerima ya, ini sebagai bridge, tentunya harus dipakai level 4. Terus crimping tentunya teman-teman, crimping buat crimping dari RJ43. Dan tentunya yang tak kalah lebih dari penting adalah kabel Spekta Catch 5e. Saya pakai Catch 5e teman-teman. Kenapa kok saya pakai Catch 5e? Ya karena memang saya dari dulu udah terbiasa menggunakan Catch 5e. Saya pernah menggunakan Catch 6, cuman mungkin secara bentuk lebih besar, dan mungkin kalau misalkan saya pakai berbentangan jauh mungkin agak terlalu berat. Memang sih kalau dilihat dari bagusnya, memang bagus kita pakai Cat 6, jadi mungkin nanti masih bisa bisa lebih bagus untuk kecepatannya. Cuman kalau misalkan kita ngirimnya nggak terlalu besar ya mungkin ya pakai ini udah cukup. Semua tergantung dari kebutuhan. Kalau kebutuhannya bandwidthnya nggak di atas 100 Mbps ya nggak usah pakai yang Cat 6. Jadi istilahnya irit biaya sudah maksimal lah sih teman-teman. Selain itu apa aja teman-teman ya? Oh ya, ini power supply. Ini power supply yang saya gunakan nanti sebagai sumber POT. Ini saya gunakan di sini 24 volt 5 ampere. Ini kebetulan saya punya banyak, hampir ada 20-an biji ya. Nah, ini salah satu yang saya bawa sebagai sampel. Ada yang 5 ampere, cuman ada juga yang di atas 5 ampere, 5,5 apa 7,5 kalau nggak salah itu. Ada yang segitu ampere. Jadi kenapa saya menggunakan kebutuhannya ampernya besar? Karena POE ini digunakan buat kabel. Kalau kabelnya nggak bagus banget ya pasti akan drop di sumber terakhirnya. Jadi nanti mungkin tegangan yang masuk ke sana mungkin akan nggak full, jadi mungkin nanti bikin nggak stabil dari jaringan itu sendiri. Jadi ya teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, alat yang harus ada kalau kita prepare. Ini kebetulan karena saya pakai LAN, saya pakai ini teman-teman nih. Nah, ini namanya LAN tester. Teman-teman pasti yang main full menggunakan kabelan pasti tahu ini pakai LAN tester. Ini fungsinya buat apa? Itu sangat penting banget teman-teman kalau teman-teman menggunakan menggunakan kabelan. Alangkah baiknya teman-teman punya ini. Karena apa? Karena nanti teman-teman setiap teman-teman memasang, alangkah baiknya nanti sekalian dicek polaritinya, arahnya sama enggak, sama kekuatan crimpingannya itu sama enggak. Kayak contohnya kemarin sama-sama baru, pintu baru ada di satu kabel itu yang lampu LED-nya nyalanya itu enggak terang, jadi enggak sama. Jadi setengah terang, tapi enggak begitu redup banget, tapi agak beda. Dan ternyata memang benar itu enggak awet. Dia hanya dengan mungkin berapa bulan kayaknya itu udah rusak, dan saya harus ganti lagi. Nah, jadi usahakan teman-teman ini. Jadi fungsinya ini apa? Jadi untuk mengetahui crimpingannya kita itu sesuai enggak.
saya urutannya enggak, karena memang karena namanya ya sebenarnya sih kalau masang kabel lem itu mau apa kamu di model apa aja nyambung, cuman kan yang namanya standarisasi kan kita mau nggak mau kan harus ikut. Contohnya kenapa kok warnanya beda-beda, kenapa kok urutannya beda-beda, ya tentunya itu ada maksud dan tujuan. Jadi kalau kita ada standarnya, siapapun yang nanti mau perbaiki nggak harus orang yang masang itu juga pasti semua bisa. Dan kalau misalkan standarnya beda, nyala besok ada trouble yang memperbaiki bukan orang itu, bingung setengah mati itu. Nah, nilainya berbeda, nilainya berbeda gitu. Jadi saya sih dari dulu selalu menstandarkan dengan dengan standar yang ada ya. Kalau strike ya saya bikin strike dengan kabel yang sesuai ukuran standarnya, strike ya strike, kalau misalkan cross ya cross. Jadi nggak asal saya pasang. Kali maaf ya teman-teman ya, yang mungkin sudah biasa dengan asal nyambung kabel, mungkin ya maaf saya nggak mau membuat saya pusing sendiri. Jadi saya mau semuanya itu standar dengan apa yang ada. Karena suatu saat jika memang saya lagi nggak bisa perbaikin, saya misalkan ada yang bisa saya percaya untuk perbaikin, udah gampang, jalan, ring ganti, jalan. Gitu. Itu salah satunya teman-teman. Jadi mungkin nanti saya bikinkan cara menggunakan ya, kayaknya mungkin teman-teman butuh cara menggunakan alat ini bagaimana, nanti coba saya bikinkan caranya. Ini saya modif teman-teman, ini saya menggunakan baterai eksternal. Nah ini saya udah modif, saya menggunakan baterai, ini ampernya lebih besar supaya lebih kuat jika digunakan untuk waktu yang lama, nggak boros juga. Oke, mungkin kita sih teman-teman ya, karena saya masih juga mencari-cari apa lagi yang nanti saya butuhkan. Ini buat split PoE. Semoga sedikit menginspirasi teman-teman yang istilahnya mau memulai usaha kecil-kecilan ya, walaupun sebesar kecil-kecilan mungkin bocoran ya, dan sebenarnya hanya jual di toko di sekitarnya belum 100 poin cukup, nggak masalah. Nggak harus dengan jaringan yang besar, dengan harus ke rumah-rumah misalnya. Apa lagi bang? Ini bentangan. Ini bentangan yang nanti saya gunakan buat bentangin kabel. Ini saya pakai yang ukuran agak besar supaya lebih awet ya, lebih tahan lama. Jadi kabelnya nggak tertarik full, dibantu dengan kerabat ini. Ini sampel aja, ini nanti saya tinggal kebutuhannya berapa banyak dibutuhkan, tinggal lihat dari jumlahnya lokasi. Oke, itu aja teman-teman untuk review kali ini, semoga sedikit membantu buat teman-teman yang baru ketemu channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau mampir ke channel saya, matur suwun. Dan semoga apa yang saya review hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga mendapat menambah inspirasi, menambah wawasan teman-teman semua yang belum tahu apa itu part-part yang dibutuhkan dalam jaringan internet, sedikit membuka gambaran buat teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jaringan internet. Oke, selamat siang teman-teman, selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.